baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Sangat Alhamdulillah. Baik. Baik. Baik, Pak. Bapak panggil teman-teman saya supaya kita kayak tidak ada rasa tidak enakan atau apa gitu. boleh. Tidak ada dinding lah cerita yang tadi Boleh. tidak ada sekat ya. Dan kita sih, Pak. Tergantung nyamannya bapak gimana. Bapak nyaman, kita juga nyaman. Alhamdulillah ya kalau begitu. Sebelum kita melangkah ke yang lebih dalam ini, Bapak ingin perkenalan dulu ya, Ya, boleh. supaya kita lebih saling mengenalkan. Ada Ya. pepatah yang bilang apa? Tak Tak kenal maka tak tak sayang. sayang. Oke, dari Kalau Bapak ya. saya ditinggal. Wah, pelawak juga ini ya. Oh, pada apa dalam Kenapa hati tapi ini? ya baru kali ini masuk lalapan ini biasa garing, Pak. Saya yang ditinggal. Pak. Nah, baik, perkenalkan nama Bapak itu Rifki Alfarisal. Teman-teman ini bisa panggil Pak Rifki atau Kak Rifki, terserah saya senyamannya. Asal jangan panggil kurang ajar. Ya. Teman siapa? Ya. Namanya? Oh, baik Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Stephen Pak. Stephen. Iya, Stephen Gerard Stephen Gerald. Dipanggil Joko. Joko. Oh. Panggilan akrab ya Joko ya. Iya, biar bisa lebih akrab lagi begini sekali tuh, Pak. Indonesia. Kalau ini Nama saya Pak itu namanya Alvin Saputra Pak. Alvin Saputra. Saya dipanggil Ipin. 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 Kalau ini Coba yang paling gagah ini saya lihat ini. perkenalkan, Kece Pak. sekali. Nama saya itu Lawali Andi Kareng, Pak. Laude Andi Kareng. 3 marga ya? Lawali Andi Kareng Rahman, Pak. Laude Andi Kareng Rahman. Iya. Dipanggil apa nih? Kareng, Andi, Laude atau Rahman? Rahman, Pak. Rahman. Iya. Oh iya. Panggil Aman juga boleh, Pak. Panggil Aman. Iya. Lambang juga bisa ya. Aman kan? Aman. Tapi ya. kalau kita ini di Makassar Aman itu dipanggil Amang ya. Iya. Nah, ya dari kita Pak. Kalau Kalau saya Suprianto Gresik, Pak. Suprianto Gresek ya. Biasa dipanggil Panggil akrabnya itu Supri. Supri ya. Lucu-lucu ya namanya unik-unik. Wah, baru pertama kali saya dengar ini kan biasa nama itu kayak pasaran ya, tapi ini saya rasa one and only, Asik. satu-satunya ya. Iya. Baik. Sebelum kita melangkah ke tahapan selanjutnya, seperti ketika ingin memulai pelajaran-pelajaran dengan guru mata pelajaran, ada kesepakatan yang terlebih dahulu dibuat. Nah, Bapak juga ingin membuat kesepakatan dengan teman-teman ini. Pak. Kesepakatan pertama itu kita akan menjalankan bimbingan kelompok ini selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Bagaimana? Sepakat? Sepakat Pak. Coba, Pak. Tidak bisa dikurangi itu, Pak. Apakah tidak terlalu lama, Pak? Pak, dengan sesuai dengan berjalannya waktu pasti nanti ada yang merasa 20 menit itu Ya, akan terasa. sangat cepat ya. Apalagi kita ini berkelompok ya. Berarti kalau waktunya lebih Pak, lebih dari 30 menit Pak. Apa Iya, betul? Itu lebih bagus. Iya. Tapi kan ada estimasi waktunya 20 sampai 30 menit. Berarti tidak boleh lebih dari 30 menit. Ya, Boleh nanti kurang 30. diusahakan tidak lebih dari 30 menit. Ya, kesepakatan kedua itu Bapak ingin supaya kan ini ceritanya kita ini berkelompok, supaya obrolan di kelompok ini tidak rancu atau tidak kacau. Bapak ingin terapkan ketika ingin berbicara raise hand. Bagaimana? Sepakat? Apa terus? Raise hand ceritanya angkat tangan. Oh. Bahasa Inggris ya, raise Pak, hand. kalau saya angkat kaki bagaimana, Pak? Lucu juga nih. Aman. Kurang ajar itu Itu namanya. namanya kurang ajar. Ah, jokes gitu. Iya, dong. Gimana? Supaya anu terus ya kerap. Iya, apa? Menjalankan suasana baik. Menjalankan suasana baik. Kan tadi Bapak sendiri bilang tidak ada tembok ya, tapi kalau begini kayaknya Harus ada tembok. harus dibangun sedikit. Ya, boleh. Ya, bercanda ya, aman ya. Ya, coba. Bagaimana dengan kesepakatan angkat tangan? Aman. Sepakat. 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 Coba, Pak. Nah, langsung saya di kali ini tuh Bapak ingin membawakan materi atau topik layanan bimbingan kelompok mengenai
perilaku bullying. Nah, bullying itu sendiri merupakan salah satu perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara terulang-ulang. Entah itu dengan landasan hanya iseng atau memang ada personal ya, tidak suka kepada ini secara personal, itu akan menimbulkan perilaku bullying ini. Nah, jadi itu tadi pengertian dasar mengenai perilaku bullying, teman-teman. Nah, perilaku bullying sendiri ini terbagi atas 4 jenis. Nah, ada pertama itu bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini merupakan misal perilaku bullying yang berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, atau pernyataan-pernyataan yang bernuansa itu ajakan mengarah ke hal-hal yang berbau seksual. Terus yang kedua itu ada bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik ini mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung ya, seperti tindakan memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, atau merusak barang-barang milik orang lain. Nah, mungkin ini biasa sering kali terjadi di lingkungan sekitar teman-teman, tapi teman-teman tidak sadari kalau itu merupakan perilaku bullying karena hanya dengan alasan main-main. cuman bercanda. Bullying apa namanya itu? Itu namanya bullying secara fisik. Oh, secara fisik. Nah, yang ketiga itu ada bullying secara relasional atau sosial. Nah, bullying secara relasional atau sosial ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui misal pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Nah, jadi ketika teman-teman ini misal tidak suka sama satu orang, lalu teman-teman mencoba untuk menghindari orang tersebut, nah itu bisa dikatakan sebagai bullying, perilaku bullying. Nah, yang keempat itu bullying elektronik atau cyber. Pak, tapi Pak, Ya boleh. apa ya Pak? Kok apa ini yang dijelasin tadi Pak? Jenis-jenis Bukan perilaku yang bullying. Ketiga. Ketiga itu bullying yang tadi bilang apa? bullying Yang secara misalnya apa? Yang jelas tadi Pak, apa? Tidak suka tiba-tiba menjauhi itu orang. ya, Apa tadi Pak jelas itu orang? itu merupakan perilaku bullying secara relasional atau sosial. Nah, perilaku bullying relasional atau sosial ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis, misalnya pengabaian, pengucilan, atau pengabaian. Pak. Ada apa? Dulu saya pernah melakukan tindakan itu, tapi itu karena saya disuruh, karena itu adalah sanksi sosial kepada orang tersebut. Kita pakai termasuk yang saya Bagaimana pakai itu? beli. Bagaimana? Kan ini orang Sanksi sosial itu yang seperti ada Apa? filemu dihapus Bukan. begitu. Apa? apa? Sanksi sosial tiba itu orang membuat kesalahan, baru kita sekelompok orang ini jangan bicarakan itu orang. Tiba-tiba kita jauhi itu. Saya juga pernah begitu Pak waktu SD. Kalau menurut Bapak sendiri, perilaku kalau orang itu orang yang dijauhi itu merasa kalau dia dijauhi, terus entah itu bersegi atau apapun itu sudah termasuk perilaku bullying. Nah, orang-orang terdahulu sering bilang kalau Anda melakukan kalau teman-teman melakukan keburukan atas dasar membalas keburukan orang lain, maka apa bedanya Anda dengan yang melakukan keburukan? Ya, Bapak. Nah, ada lagi Rahman yang mau ditanyakan atau Yang keempat Nah, dulu Pak. yang keempat ya, maaf. Nah, yang keempat ini bullying elektronik atau cyberbullying. Oh, yang kayak di sosmed Pak. yang Ya, biasa. betul sekali. Yang viral Jelaskan sekarang. dulu. Nah, bullying cyberbullying ini atau bullying melalui elektronik ini bullying yang dilakukan melalui teknologi seperti sosial media. Sosial media tahu kan, seperti Ya. bullying di Facebook. TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosmed-sosmed lainnya. Misal itu kita melakukan
entah itu berdasarkan candaan atau memang sengaja bullying. Ketika orang lain membaca atau orang lain yang disinggung itu tidak terima, itu sudah bisa dibilang perilaku bullying. Dari keempat jenis-jenis bullying yang Bapak Boleh bertanya? ya, boleh. Wah, sangat ya, Jadi antusias. itu terkait dengan sindiran nih Pak, termasuk bullying itu sindiran Pak. Sindiran iya, termasuk bullying itu. Oh, bagaimana itu Pak kalau misalnya ada teman kita ini yang bersalah begitu terus disindir-sindir. Ini misalnya tuh Pak, ini Rahman ini punya beberapa file tuh Pak. File di laptop. Ya, file di laptop tuh misalnya dia file-filenya, file tugas kelas tuh Pak. Nah, ini ada teman-teman dekatnya entah itu tuh. Misalnya tuh ini misalnya itu Pak contoh. Ini kan kita ini dekat 4 orang Pak. Nah, nggak ditahu ini salah satu dari kita ini mungkin tidak suka ini Rahman. Pecundang lah. Ya, Pecundang bisa, bisa. biar bisa dibilang begitu. Ini kita kan ada yang salah satu dari kita ini tidak suka Rahman, kemudian pinjam laptopnya, kemudian menghapus filenya, kemudian terhapus ini filenya Rahman kurang Pak. Baru ini temannya merasa tidak bersalah Pak. Dia seakan-akan selalu tampil baik. Nah, bagaimana itu Pak kalau misalnya ini Rahman ini sama kan ini saya pelakunya misalnya tuh Pak. Saya dicurigai itu Pak. Nah ini Rahman 3 orang ini sering sindir-sindir Pak. Termasuk bullying itu atau bagaimana Pak? Iya, termasuk bullying itu juga. Karena itu termasuk bullying yang poin ketiga tadi, bullying relasional atau bullying secara sosial. Masalahnya Pak, saya salah ini Pak Tua. Ini salah karena hapus gitu Pak. Ya Pak. kan Tidak tadi benar. sama dengan yang saya Iya. Rahman ini ceritakan masalahnya kalau itu merupakan sanksi sosial yang dia berikan kepada Oh, temannya. iya. Nah jadi nah siapa tadi? Supri. Nah Supri ini menghapus file di laptopnya Rahman karena tidak suka dengan pribadinya Rahman. Ceritanya personal lah ya. Lantas teman-temannya Rahman seperti Ipin dan Stephen ini dan Joko dan Joko ini mulai menyindir-nyindir Supri ini karena itu merupakan sanksi sosial. Tapi itu juga yang mereka bertiga lakukan ini merupakan perilaku bullying. Oh iya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Kalau Naipin atau Joko ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dulu baru Lanjut tanya? nih Pak, nanti Lanjut. di sesi terakhir tuh kita Ah, bisa iya, boleh. umumkan balik. Sama dengan Sesi Naipin. pertanyaan. Ya, mungkin sama Pak. Iya boleh. Masa bersama saudara. Nah, dari tadi kan Bapak ini sudah menjelaskan terkait jenis bullying ya. Nah, karena ceritanya nih teman-teman ini sudah tahu apa itu jenis-jenis bullying. Nah, teman-teman juga harus tahu apa dampak dari perilaku bullying itu sendiri. Atau dampak kenapa jangan dulu dampak bagi orang yang dibullying. Tapi dampak kenapa bisa orang membuli. Nah, bullying itu yang pertama itu biasanya terjadi secara turun-temurun dari kakak kelas atau senior lah, ya karena perilaku yang ceritanya melenceng dari kakak-kakak seniornya menjadi contoh ya dari adik-adiknya, maka lihat oh ya kakakku begini, kakakku melakukan begini dan tidak apa-apa ji, masih tetap hidup tentram di sekolah. Oh kakak kelasku melakukan begini, bisa jadi penguasa di sekolah, bisa jadi terkenal. Karena dia ini lagi berantas nih. Karena Ya, lagi betul. berantas nih, jadi Nah ya, betul. kayak menghalalkan ji. Nah menghalalkan segala Iya, cara. jadi karena ada tindak lanjut nih karena sering terjadi bullying. Iya. Nah itu kan alasan yang pertama. Nah alasan yang kedua ini karena keinginan balas dendam. Biasanya terjadi perilaku bullying itu biasa terjadi karena keinginan balas dendam. Entah itu karena dulu pernah disakiti kah, dulu pernah dibully kah, tapi membalas bullying lagi. Makanya itu bisa menjadi alasan kenapa bullying ini terjadi. Nah yang ketiga itu perasaan ingin menunjukkan kekuatan atau kekuasaan, seperti yang poin pertama tadi ya, turun temurun dari senior. Nah yang keempat itu ada misal perasaan kecewa. Nah perilaku bullying juga ini bisa timbul karena perasaan kecewa dari orang yang gimana ya,
si Supri ini membuli Nak Rahman karena Nak Supri ini kecewa sama Rahman karena perilakunya Rahman ini tidak seperti apa yang Nak Supri inginkan. Oh ya paham. Nah gitu. Contohnya itu misal ketika Nak Supri ini presentasi di kelas. Nah, Supri ini ingin presentasinya itu supaya cepat selesai, tidak ada yang bertanya atau iya boleh. Izin ke toilet dulu Pak. Iya, silakan. Nah, gimana kesepakatan kita tunggu Nak Rahman dulu atau lanjut saja ya? Kalau ditunggu mungkin lama. Oh iya. Bisa Sesuai menggunakan waktu lah gitu Pak. dengan kesepakatan waktu tadi di awal ya, 30 menit. Kita ganti saja Nak Rahman dengan Nak Ipin ya. Nah, misal Supri ini ingin presentasinya itu berjalan lancar. Pertanyaan itu hanya sekali jawab dan entah mengerti atau tidak mengertinya Naipin ini selesai. Tapi Naipin ini selalu menyanggah jawaban dari Nasupri. Nah, itu kan ceritanya perilaku yang tidak Nasupri inginkan dari Ipin. Makanya bisa terjadi perilaku bully dari ini. Nah, yang kelima itu bully bisa terjadi karena dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ini biasanya karena iseng. Misal supaya teman-temannya kalian ini ketawa, kalian melakukan hal-hal yang menurut kalian lelucon, tapi itu menuju ke pribadi seseorang. Oh ya. Nah, seseorang ini tidak terima, itu bisa dibilang bully. Nah, ada poin ke-6 itu atau poin terakhir itu dianggap menghina atau mengganggu geng-geng lain, circle lain. Itu bisa dibilang bully juga. Nah, terus kan tadi dampak kenapa bisa bullying terjadi. Nah, selanjutnya ini dampak bagi orang yang dibully. Nah, orang dibully itu bisa berdampak yang pertama terganggu fisiknya seperti cedera, luka, sakit dan sebagainya. Ini misal terjadi karena tadi bullying secara fisik seperti dipukul dan lain-lain ya. Yang kedua itu ada tertekan psikisnya atau mentalnya seperti rasa takut yang berlebihan, rasa cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan atau gejala tekanan psikis yang lainnya ya. Nah, yang ketiga itu ada pergaulan sosial seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam atau teman-teman ini yang awalnya ekstrovert tiba-tiba menjadi introvert. Itu biasa dampak karena dia terkena perilaku bullying. Nah, itu terus ada yang keempat itu terganggu nilai belajarnya atau terganggu bagaimana prestasi belajarnya ya. Entah itu nilainya jadi jelek, konsentrasi belajarnya jadi menurun atau tidak berkonsentrasi malahan, terus lupa mengerjakan tugasnya sampai turun ranking atau tidak naik kelas. Wah, itu parah sekali ya. Nah, kalau misal di sekolah itu ada efek-efek bullying tersendiri, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu kalau penindasan ini memiliki efek jangka panjang pada korban dan bahkan si pembulinya itu sendiri. Nah, untuk korban ini perlakuan itu bisa merampas rasa percaya diri mereka. Nah, karena mereka merasa terbuli, mereka menjadi tidak percaya diri. Nah, untuk pelaku bullyingnya itu sendiri, efeknya itu bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Terus bisa menjadi kenikmatan yang meningkatkan egonya. Apalagi kalau pelaku bullying ini tidak ditindak, itu pasti dalam dirinya akan merasa, saya begini misalnya deh karena tidak ada siapa-apa, toh juga temanku ketawa ji, padahal itu merupakan perilaku yang salah. Nah, teman-teman juga harus tahu apa yang perlu diperhatikan ini agar korban tidak akan mengeluh karena takut menerima reaksi dari si pengganggu. Namun
mereka biasanya menunjukkan beberapa gejala. Nah, si korban ini biasa menunjukkan beberapa gejala lah, seperti sulit tidur. Kan ketika korban bullying itu setelah bully ya, kalian kan tidak tahu bagaimana dia di rumah, entah itu sulit tidur atau bahkan melakukan self harm. Anak atau self harm, teman-teman tahu self harm itu biasa perilaku yang melukai diri sendiri, entah itu contohnya? iris tangannya, pukul-pukul dirinya. Wah, itu Pak. Perilaku yang bodoh saya menurut saya itu Pak, melukai diri sendiri. Bodoh gitu. Tidak, menurutnya Bapak tidak ada perilaku yang bodoh, itu perilaku yang tidak benar. Oh. Dilembutkan bahasanya. Nah, Joko ya, biar tidak menjadi kebiasaan yang buruk. Tidak benar di Pak. Ya, perilaku yang tidak benar. Nah, terus yang kedua itu sulit menaruh perhatian di kelas atau di kegiatan apapun. Sulit berkonsentrasi karena dia pasti akan kepikiran, seperti yang Nasupri tadi bilang, pasti dia akan kepikiran. Terus yang ketiga itu korban bully ini selalu pasti membuat alasan untuk bolos di sekolah, bolos masuk sekolah. Apalagi pelaku bullyingnya ini merupakan orang satu kelasnya. Nah, yang terakhir ini pasti korban bully ini tampak gelisah, jadi lesu dan putus asa terus menerus. Nah, dari penjelasan yang Bapak berikan kepada anak atau teman-teman semua tadi, kita tunggu Rahman ini jauh juga ya toiletnya, mungkin Mungkin saya bisa panggil Pak Rahman ke sini Pak. Ya boleh. Iya boleh. Main-main kapan di luar itu. Kayaknya Karena perilaku dia yang suka bermain dia itu Pak. Nah, dari semua penjelasan yang Bapak berikan tadi, sembari menunggu teman-teman kita berdua tadi, Rahman dan Naipin, apakah ada yang Stephen ini, Joko mau tanyakan dan Supri mau tanyakan, atau penjelasan Bapak sudah cukup jelas? Kalau mengenai pertanyaan Pak, saya tidak ingin bertanya, tapi saya rasa penjelasan Bapak tadi itu yang dijabarkan, saya rasa sudah membuat lega hati dan pikiran saya Pak mengenai bullying ini Pak. Karena Tadi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi ada keluar tadi Pak. Mohon maaf ini Pak. jadi Pak, karena saya rasa bullying di lingkungan kita ini Pak sangat merajalela Pak, sehingga kita ini Pak tidak bisa leluasa, misalnya kita dibully di kelas, kita tidak bisa leluasa belajar, kita merasa tertekan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Saya berterima kasih banyak sama Bapak Oh iya, atas sama-sama. bimbingan kelompoknya pada hari ini. Iya, sama-sama. Mungkin selanjutnya kita bisa lanjut lagi Pak. Bagaimana Pak? Iya, boleh. Boleh. Tergantung kesepakatan lagi ya. Kalau sendiri Pak, agar hubungan kita bisa lebih baik lagi. Boleh, nanti kita berdua jadwalkan. Pak, guru matematikanya sudah masuk Pak di kelas saya Pak. Oh, sudah ada kah? Sudah ada Pak. Sama Rahman. Waduh, kita kasihkan sekali ya berbicara ini, kita sudah saya Bapak sendiri sudah tidak ada waktu kalau sudah cukup ya. Lebih dari 20 menit ini Bapak melakukan penyampaian materi terkait perilaku bullying ini. Seperti tadi kan tidak dirasa juga cepat gitu. Jadi Tapi bisa gitu Pak, bimbingan selanjutnya lagi. boleh, nanti kita jadwalkan ya. Baik, begitu saja mungkin ya yang Bapak dapat sampaikan di pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Kalian semua harus yakin kalau usaha akan sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bang. wabarakatuh. Iya. Semuanya Pak. Harus ini